Buaya perompak. Alkisah pada zaman dahulu, Sungai Tulang Bawang sangat terkenal dengan keganasan buayanya. Setiap nelayan yang melewati sungai tersebut harus berhati-hati. Begitu pula penduduk yang sering mandi dan mencuci pakaian di tepi sungai. Menurut cerita, sudah banyak manusia yang hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Pada suatu hari, kejadian yang mengerikan itu terulang kembali. Seorang gadis cantik yang bernama Aminah tiba-tiba hilang saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai tersebut. Anehnya, walaupun warga sudah berhari-hari mencarinya dengan menyusuri tepi sungai, tapi tidak juga menemukannya. Gadis itu hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sepertinya ia sirna bagaikan ditelan bumi. Warga pun berhenti melakukan pencarian karena menganggap bahwa Aminah telah mati dimakan buaya. Sementara itu, di sebuah tempat di dasar sungai, tampak seorang gadis tergolek lemas. Ia adalah Aminah. Ia baru saja tersadar dari pingsannya. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa gua itu dipenuhi oleh harta benda yang ternilai harganya. Ada permata, emas, intan, maupun pakaian yang indah. Harta benda itu mengeluarkan sinar yang berkilauan. Wah, sungguh banyak perhiasan di tempat ini. Tapi milik siapa ya? Tanya Aminah dalam hati. Baru saja Aminah mengungkapkan rasa kagumnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara lelaki mengema. Hai gadis rupawan, tidak usah takut, benda-benda ini adalah milikku. Alangkah terkejutnya Aminah, tak jauh dari tempatnya duduk, terlihat samar-samar seekor buaya besar merangkak di sudut gua. Anda siapa? Wujud Anda buaya, tapi kenapa bisa berbicara seperti manusia? Tanya Aminah dengan penuh perasaan takut. Dulu aku terkena kutukan karena perbuatanku yang sangat jahat. Namaku dulu adalah Somat, perampok ulung di Sungai Tulang Bawang. Aku selalu merampas harta benda setiap saudagar yang berlayar di sungai ini. Semua hasil rampokanku kusimpan dalam gua ini, jelas buaya itu. Lalu bagaimana jika Anda lapar? Dari mana Anda memperoleh makanan? Tanya Aminah. Kalau aku butuh makanan, harta itu aku jual sedikit di pasar desa di tepi Sungai Tulang Bawang. Saat bulan purnama tiba, tidak seorang penduduk pun yang tahu bahwa aku adalah buaya jadi-jadian. Mereka juga tidak tahu kalau aku telah membangun terowongan di balik gua ini. Terowongan itu menghubungkan gua ini dengan desa tersebut, ungkap buaya itu. Tanpa disadarinya, buaya perompak itu telah membuka rahasia gua tempat kediamannya. Hal itu tidak disia-siakan oleh Aminah. Secara seksama, ia telah menyimak dan selalu akan mengingat semua keterangan yang berharga itu agar suatu saat kelak ia bisa melarikan diri dari gua itu. Hai gadis cantik, siapa namamu? Tanya buaya itu. Namaku Aminah, aku tinggal di sebuah dusun di tepi Sungai Tulang Bawang, jawab Aminah. Wahai buaya, bolehkah aku bertanya kepadamu? Tanya Aminah. Ada apa gerangan Aminah? Katakanlah, jawab buaya itu. Mengapa Anda menculikku dan tidak memakanku sekalian? Tanya Aminah heran. Ketahuilah Aminah, aku membawamu ke tempat ini dan tidak memangsamu karena aku suka kepadamu. Kamu adalah gadis cantik nan rupawan dan lemah lembut. Maukah engkau tinggal bersamaku di dalam gua ini? Tanya buaya itu. Mendengar pertanyaan buaya itu, Aminah jadi gugup. Sejenak ia terdiam dan termenung. Maaf buaya, aku tidak bisa tinggal bersamamu. Orang tuaku pasti akan mencariku. Jawab Aminah menolaknya. Agar Aminah mau tinggal bersamanya,
buaya itu berjanji akan memberinya hadiah perhiasan. "Jika engkau bersedia tinggal bersamaku, aku akan memberikan semua harta benda yang ada di dalam gua ini. Akan tetapi jika kamu menolak, maka aku akan memangsamu," ancam buaya itu. Aminah terkejut mendengar ancaman buaya itu. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Sejenak ia berpikir mencari jalan agar dirinya bisa selamat dari terkaman buaya itu. "Baiklah buaya, aku bersedia untuk tinggal bersamamu di sini," jawab Aminah setuju. Rupanya Aminah menerima permintaan buaya itu agar terhindar dari ancaman buaya. Di samping sambil menunggu waktu yang tepat agar bisa melarikan diri dari gua. Pada suatu hari, buaya perompak itu sedikit lengah. Ia tertidur pulas dan meninggalkan pintu gua dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan itu, Aminah pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri. "Wah, ini kesempatan baik keluar dari sini," kata Aminah dalam hati. Dengan sangat berhati-hati, Aminah pun keluar sambil berjingkat-jingkat. Ia sudah tidak sempat berpikir untuk membawa harta benda milik sang buaya, kecuali pakaian dan perhiasan yang masih melekat di tubuhnya. Setelah beberapa saat mencari, Aminah pun menemukan sebuah terowongan yang sempit di balik gua itu, dan segera menelusurinya. Tidak lama kemudian, tak jauh dari depannya, terlihat sinar matahari memancar masuk ke dalam terowongan. Hal itu menandakan bahwa sebentar lagi ia akan sampai di mulut terowongan. Dengan perasaan was-was, ia terus menelusuri terowongan itu dan sesekali menoleh ke belakang, karena khawatir buaya perompak itu terbangun dan membututinya. Ketika ia sampai di mulut terowongan, terlihatlah di depannya sebuah hutan lebat. Alangkah senangnya hati Aminah karena selamat dari ancaman buaya perompak. Di sana Aminah ditolong oleh penduduk desa yang mencari rotan. Lalu Aminah memberi mereka hadiah sebagian perhiasan yang masih melekat pada tubuhnya. Aminah akhirnya bisa kembali ke desanya dengan selamat.